bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa sih? Seberapa penting kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan? Kenapa sih harus dibutuhkan kesetaraan gender itu? Sedangkan secara ideologi, secara budaya, itu sudah mengatur bentuk perlindungan. Misalnya, si pemohon ini dari daerah. Apakah pemohon ini ditempatkan di tempat khusus tertentu atau tetap di daerahnya? Apalagi tadi Ibu menyampaikan sampai dengan jangka waktu yang cukup lama, yakni 7 tahun. Pernahkah di dalam proses pendampingan itu, ternyata pihak korban membutuhkan perawatan, pengobatan, pendampingan secara psikologis? Ketika ada hal-hal yang demikian, ini biayanya ditanggung oleh siapa? Sobat Badilum, selamat datang kembali dalam channel YouTube kami, Podcast Badilum, yang membahas informasi hukum, isu, dan informasi terkait peradilan umum. Berdasarkan saran, masukan dari sahabat Badilum, pembahasan kali ini adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama kami narasumber yang akan membahas tuntas terkait perempuan berhadapan dengan hukum. Beliau adalah Ibu Indriasari, SIP, menjabat sebagai analis hukum ahli muda LPSK. Selamat datang Ibu di podcast kami. Ya, terima kasih Pak. Baik Ibu, membahas perempuan berhadapan dengan hukum dia selalu menarik, baik di kalangan masyarakat maupun di penegak hukum. Terkadang masyarakat mencampur adukan dengan istilah jenis kelamin dan gender. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan jenis kelamin dan gender? Oke, sebelumnya saya menyapa Sobat Badilum ya. Kita di sini pagi acaranya, selamat pagi Sobat Badilum, salam kenal. Saya mungkin biasa dipanggil dengan Indri, Pak. Ibu Indri. Iya, betul. Terkait dengan gender dan jenis kelamin ya, sebenarnya juga di kami itu jadi pembahasan yang menarik juga ya, karena memang itu kadang menjadi perbedaan persepsi apa sih jenis kelamin sama gender gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat saya, jenis kelamin itu lebih kepada bagaimana perbedaan antara kondisi-kondisi yang dibedakan atas kondisi biologis seseorang. Jadi misalnya kondisi biologis alat kelamin, misalnya mohon maaf, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kondisi fisik seseorang antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan dari kondisi biologisnya, seperti itu. Nah, tapi kalau gender itu lebih kepada gimana sih konstruksi sosial yang dibangun gitu ya, untuk membedakan dari si laki-laki dan perempuan, atau pendapat-pendapat sosial gitu ya, yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang sebenarnya juga bisa berubah-ubah gitu ya. Ntar dia masyarakat beranggapan, laki-laki itu seperti ini, laki-laki itu berambut pendek, misalnya itu seperti itu. Padahal seiring perkembangan zaman juga ternyata itu mulai ditinggalkan lagi kalau yang berambut pendek, karena juga ada ternyata laki-laki yang berambut panjang. Nah, itu lebih kepada konstruksi sosial sih kalau gender. Seperti itu. Dari pemaparan Ibu tadi mengenai jenis kelamin, berarti jenis kelamin ini adalah status fisik. Betul. Fisiologis, biologis antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Sedangkan dari gender tadi itu sudah merupakan konsep ya. Ya, konsep antara fungsi, peran, tanggung jawab laki-laki dengan perempuan yang berhubungan dengan status sosialnya. Ya. Terkadang dalam perempuan berhadapan dengan hukum, kita mendengar istilah
ada kesetaraan gender dan keadilan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Nah, kalau kesetaraan gender itu berarti bagaimana kita memiliki pandangan yang tidak membedakan antara gender perempuan dan laki-laki. Tapi kita memandang seseorang itu punya fungsi yang sama, punya peran yang sama, seperti itu, tidak membeda-bedakan peran masing-masing. Si perempuan ini lemah gitu ya, sehingga dia tidak diperankan untuk menjadi leader misalnya, lebih ke situ. Nah, tapi kalau keadilan gender, bagaimana kita menjaga agar hak-hak yang dimiliki itu tetap terjaga dan tetap terpenuhi, seperti itu. Mungkin secara singkat seperti itu ya. Dari penyampaian Ibu tadi, bisa dikatakan kalau gender ini adalah label. Label yang ditetapkan kepada perempuan atau kemudian laki-laki. Contoh gender yang dimaksud dari definisi Ibu itu seperti apa misalnya? Kalau contoh gender itu misalnya seperti ini ya. Ada seseorang karena dia perawakannya seperti perempuan, kemayu gitu ya. Terus habis itu dia kita labeli, wah kamu ini nih wanita yang lemah. Terus habis itu dia nggak bisa kita fungsikan sebagai pemimpin misalnya. Padahal sebenarnya bisa jadi dia itu adalah laki-laki, tapi dia punya peran yang cuman karena perawakannya aja, secara kondisi fisiknya dia saja gitu ya. Padahal bisa juga dia kita perankan, jangan melihat kondisi fisiknya lah, tapi kita melihat bahwa dia punya kemampuan apa sih gitu ya. Dia memang mungkin dia yang kemayu gitu ya, tapi dia ternyata punya kemampuan yang sama gitu ya. Seharusnya kan seperti itu kita menempatkan gendernya gitu ya. Berarti gender ini diibaratkan anggapan Ibu ya? Iya. Kayak labelnya anggapan bahwa perempuan ini berada di posisi yang lemah. Betul. Gitu ya. Iya. Emosional. Tidak bisa memimpin. Ya. Seperti jadi gender ini adalah label. Iya. Ya. Jadi berdasarkan label gender ini, maka dalam proses penegakan hukum untuk menjamin kesetaraan, ya, dibutuhkanlah kesetaraan gender. Seperti itu, ya, Ibu ya. Terkait kesetaraan gender, di dalam proses penegakan hukum dikenal bentuk-bentuk keadilan gender. Ada istilah subordinisasi dan marginalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan subordinisasi dengan marginalisasi itu? Oke, baik. Terkait dengan subordinasi dan juga marginalisasi itu memang dua hal yang berbeda ya. Kalau subordinasi adalah memang menempatkan posisi perempuan itu di bawah laki-laki. Jadi dia mengklaster dari atas ke bawah secara vertikal gitu. Artinya kedudukan dari laki-laki diletakkan di atas, lalu perempuan ada di bawah. Nah, sedangkan memarginalisasi itu adalah dia meminggirkan fungsi-fungsi perempuan yang beranggapan bahwa perempuan itu seharusnya fungsinya fungsi domestik. Jadi dia lebih kepada dia harusnya berperannya di rumah tangga saja. Itu ada perbedaan ya di antara dua itu. Memang dari segi nama berbeda, tapi peletakannya yang satu meminggirkan kalau memarginalisasi, tapi kalau mensubordinasi berarti memposisikan bahwa perempuan itu berada di bawah laki-laki. Dengan kata lain dari subordinasi ini bahwa laki-laki ini lebih mampu daripada perempuan, ya, punya kapasitas lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan marginalisasi tadi yang Ibu maksud bahwa perempuan ngurus rumah tangga saja, ngurus anak saja, ya seperti itu kira-kira Ibu ya. Terkait kesetaraan gender, bentuk-bentuk kesetaraan gender yang diinginkan masyarakat, ya, terutama perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu seperti apa sih, Bu? Nah, kalau bentuk-bentuknya itu, dia berarti kita tidak ada diskriminasi. Nah, itu karena kan selama ini masih ada diskriminasi ya, artinya perempuan dikesampingkan seperti itu. Atau ketika misalnya di peradilan itu, berarti si perempuan itu, dia nggak ada perlawanan, berarti dia menikmati misalnya. Harusnya kan tidak ada diskriminasi seperti itu, tapi dilihat
gitu ya dari perbuatan-perbuatan misalnya yang dilakukan, apakah memang ada relasi kuasa seperti itu, yaitu diskriminasi. Terus juga bentuk ketidaksetaraan gender itu ada stereotype tadi seperti itu. Terus juga habis itu ada juga karena di budaya kita ini ada masih mengedepankan patriarki gitu ya. Jadi terkadang juga diskriminasi itu juga masih ada gitu ya di dalamnya seperti itu. Jadi menurut saya unsur-unsur yang mengarah ke ketidaksetaraan gender itu berarti tidak ada diskriminasi, lalu harus ada tidak ada stereotype gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Menggarisbawahi stereotip gender dan relasi kuasa tadi. Yeah. Apa sih yang dimaksud dengan relasi kuasa dan stereotip gender itu? Misalnya gini, mungkin kita pakai contoh kasus ya kalau relasi kuasa. Seperti ada, ini juga masih berbau-bau patriarki tadi ya. Misalnya ada di satu daerah gitu ya, dia ada di salah satu daerah di Indonesia, dia masih mengenal adat yang membawa lari perempuan untuk sebelum dikawinkan gitu ya. Nah itu kan karena budaya itu melekat gitu ya. Kadang dia menjadi ketika laki-laki membawa perempuan tersebut karena masih memegang adat tersebut, dia menjadi karena itu dipegang teguh, jadi dia nggak punya kuasa apa-apa nih. Jadi dianggap laki-laki ini dia berkuasa penuh untuk melakukan hal tersebut. Padahal kan harus kita lihat apakah ada persetujuan atau tidak dari si perempuannya gitu ya untuk melakukan hal tersebut, tidak satu pihak gitu. Nah itu relasi kuasa itu, jadi harus ada persetujuan juga dari si pihak perempuannya. Seperti itu. Nah, seperti itu Bu ya. Dalam budaya kita, masyarakat sangat menjunjung tinggi adat, istiadat, dan budaya. Ya. Tadi Ibu menyebut mengenai budaya patriarki. Apa sih sebetulnya budaya patriarki itu? Nah, kalau budaya patriarki itu karena dia masih memegang garis kebapaan ya, atau garis pria yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang harusnya letaknya berada di bawah pria gitu. Mulai dari kalau misalnya menunjuk seseorang di dalam pemimpin, harusnya laki-laki tuh dipimpin oleh laki-laki gitu, bukan oleh perempuan gitu. Terus juga karena dianggap garis laki-laki itu lebih kuat gitu ya dibandingkan perempuan. Jadi budaya-budaya yang masih menganggap bahwa laki-laki itu letaknya di atas daripada perempuan gitu. Jadi budaya patriarki ini dari konsep ideologinya bahwa menempatkan laki-laki ini di atas perempuan. Betul. Ya. Kalau dihubungkan antara budaya patriarki dengan ketidaksetaraan gender, apakah merupakan hal yang sama atau berbeda itu? Menurut saya hal yang sama gitu ya. Karena kan tadi ketika misalnya ada peletakan perbedaan tadi, berarti ada diskriminasi nantinya. Berarti dia ada cara pandang yang tidak sama terhadap gender gitu ya, bahwa laki-laki seperti ini, laki-laki seperti ini karena lebih kuat gitu ya. Berarti ada mengandung unsur ketidaksetaraan gender nantinya. Seperti itu. Diskriminasi, ya, non-diskriminasi atau diskriminasi terhadap perempuan. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan? Oke, diskriminasi itu berarti dia banyak hak-hak perempuan yang dikesampingkan gitu ya. Artinya tidak dipandang lagi hak-hak seharusnya perempuan itu dia punya hak yang sama lah ya dengan laki-laki. Misalnya dalam suatu peristiwa, misalnya kalau bisa saya contohkan, misalnya dalam satu kasus peristiwa kekerasan seksual. Nah itu ketika misalnya terjadi kekerasan seksual, cenderung kita harus memandang bahwa si perempuan ini kenapa dia sampai bisa menjadi korban gitu ya, atau jangan lagi dipandang bahwa itu karena si perempuannya memakai bajunya gitu ya, menarik syahwat
pihak pria misalnya menjadi untuk melakukan hal-hal yang tadi kekerasan seksual tadi gitu. Padahal kan harus kita lihat apakah memang benar gitu ya si perempuan ini melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah itu aja udah cara pandangnya seperti itu aja berarti sudah mendiskriminasi si perempuan ini gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi istilahnya itu blaming victim ya? Betul. Blaming victim sudah menjadi korban, dipersalahkan lagi. Betul. Terkadang Ibu, ada pendapat yang menyatakan bahwa kesetaraan gender ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana menurut Ibu terkait pendapat yang demikian? Menurut saya sih, kalau itu sampai ke arah munculnya ketidakadilan gender, itu menurut saya sudah menjadi hal yang harus kita kita persoalkan gitu ya. Karena kalau sudah muncul ketidaksetara perbedaan gender tadi, lalu muncul adanya stereotip tadi sehingga memunculkan ketidaksetaraan gender, otomatis akan memunculkan ketidakadilan gender nantinya. Ada hak-hak dari salah satu pihak yang pasti akan dikesampingkan. Menurut saya itu. Dihubungkan dengan kesetaraan gender, apa sih definisi dari keadilan gender? Bahwa bagaimana kita tetap menjaga hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing gender ini tetap terpenuhi. Bagaimana hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum harus tetap terpenuhi. Ketika misalnya hak yang harus dimiliki oleh seseorang, baik itu pria misalnya ya, ketika dihadapan dengan hukum itu tidak boleh dikurangi juga. Jadi sama, berstatus sama gitu, tidak ada salah satu pihak pun yang dikedepankan. Jadi bagaimana prosesnya kita untuk menjaga bahwa hak-hak masing-masing gender itu tetap terpenuhi. Berarti dengan kata lain bahwa keadilan gender ini suatu proses menuju adil antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Terkait kekerasan perempuan, ini di dalam penegakan hukum, korban-korban kekerasan perempuan ini sangat banyak, bahkan boleh dikatakan selalu meningkat tiap tahunnya. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa sih? Kalau bentuk-bentuknya, sebenarnya kalau saya memandangnya ada tiga, kita melihat dari cakupan lingkungan atau lingkup dari peristiwa itu terjadi ya. Apakah kekerasan itu terjadi di keluarga, atau kekerasan terjadi di masyarakat luas, atau kekerasan itu tuh sesuatu hal yang dilegalkan misalnya gitu ya. Jadi kita melihat, artinya itu berarti lingkupnya di kenegaraan gitu ya. Berarti kita melihat dari cakupan si wilayah kekerasannya itu. Jadi kalau misalnya kekerasan itu berarti ada tindakan-tindakan yang dilanggar sesuai dari ketentuan yang berlaku yang terjadi misalnya di keluarga, atau kekerasan yang terjadi di masyarakat luas, atau juga yang malah muncul seolah-olah dilegalkan oleh negara, seperti itu. Ya, jadi boleh dikatakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini adalah kekerasan. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dihubungkan dengan kekerasan seksual, ada kekerasan rumah tangga, ada kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual ini seperti apa sih? Oke. Kalau bentuk kekerasan seksual ini banyak ya. Sebenarnya kalau saya melihatnya ada hal-hal yang memang tidak adanya persetujuan gitu ya dari si pihak perempuan ini sendiri ketika kekerasan itu terjadi gitu. Artinya kalau misalnya memang ada tindakan seperti misalnya pemerkosaan gitu ya, itu kan berarti tindakan kekerasan yang memang salah satu pihak saja yang menginginkan gitu, sehingga muncullah itu menjadi sebuah tindakan kekerasan seksual dari unsur pemerkosaan, dipaksa seperti itu ya, terus sampai dipegang misalnya, dipaksa dengan diikat misalnya gitu ya, berarti kan tidak ada izin dari salah satu pihak untuk melakukan, pihak yang kedua yang menjadi korban ini ya, untuk terjadinya kekerasan seksual. Kita kembali ke kesetaraan gender. Oh iya. Seberapa penting kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan? Penting menurut saya ya, karena
seperti tadi ya yang kita sempat bahas, Bapak juga bilang soal blaming victim gitu ya. Kan kita tidak mau itu terjadi. Maka kesetaraan gender harus dipegang teguh dalam proses peradilan agar tidak ada ketika ada korban lalu dia menjadi korban lagi gitu ya. Atau ketika dia menjadi korban lalu dianggap hal-hal yang memang dilemahkan gitu. Artinya si korban ini, oh karena ada hal-hal yang dilakukan oleh dia sendiri sehingga terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Padahal kan belum tentu gitu ya. Makanya itu tetap harus dijaga kesetaraan gender itu dalam proses peradilan. Jadi dengan kata lain, karena hukum ini bersifat mengatur masyarakat dalam bermasyarakat ya, terkait dengan kesetaraan gender, ketika kesetaraan gender diatur juga, ya, maka kecenderungan untuk membedakan status sosial, misalnya status sosial dalam budaya yang ada di masyarakat itu bisa diatur secara hukum. Apakah seperti itu? Iya, betul. Terkadang pendapat-pendapat masyarakat memberikan statement kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kenapa sih harus dibutuhkan kesetaraan gender itu? Sedangkan secara ideologi, secara budaya, itu sudah mengatur. Oke, baik. Nah, sebenarnya tadi ya, kita kan berharap bahwa kesetaraan gender itu akan berakhir pada keadilan gender. Nah, kesetaraan gender, dimulailah dari kesetaraan gender. Bagaimana kita menganggap ada hal yang, tidak ada perbedaan gitu ya, dari peran atau fungsi dari masing-masing gender tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi dari bagaimana cara pandang kita terhadap peran dan fungsi dari si masing-masing gender, termasuk gender perempuan, seperti itu. Nah, ketika itu dikedepankan dalam proses peradilan pun, ketika kita melakukan proses pemeriksaan, berarti nantinya akan tercipta suatu keadilan gender yang artinya hak-hak mereka juga tetap terpenuhi dan terjaga, seperti itu. Terkait dengan proses hukum, perempuan berhadapan dengan hukum, Ibu ya. LPSK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pendampingan khusus terhadap perempuan. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh LPSK selama ini itu seperti apa? Kalau hambatannya pertama berkaitan dengan restitusi ya. Ketika kita melakukan pemenuhan hak restitusi, itu memang yang menjadi kendala adalah bagaimana si pelaku ini bisa melaksanakan pemberian restitusi tersebut. Tidak menutup kemungkinan banyak sekali kasus-kasus yang pelaku ini entah dia nggak mampu atau dia lebih memilih hukuman tambahan seperti itu ya, sehingga restitusinya malah jadi tidak terpenuhi untuk korban. Nah, korban udah dia menjadi korban, tapi hak restitusinya tidak bisa diperoleh. Itu yang LPSK sekarang menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana sih kita mendorong gitu ya agar si pelaku hak korban ini bisa terpenuhi. Nah, lalu yang kedua juga dalam penanganan kasus ketika korbannya adalah perempuan. Nah, kadang hambatan kita ketika misalnya ada upaya dari pihak pelaku gitu ya melakukan pendekatan misalnya ke pihak korban sehingga upaya-upaya dilakukan lalu dia komunikasi berujung pada damai gitu ya. Nah, itu yang juga kadang menjadi tantangan bagi kita untuk tetap menjaga bagaimana proses peradilan ini tetap dilakukan gitu ya, karena agar dia juga tahu bahwa dia tuh sebenarnya korban dan dia punya hak sebenarnya untuk bisa terus proses peradilannya berlangsung dan haknya tetap terpenuhi. Nah, kadang itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan yang ketiga juga tantangan bagi kami ketika melakukan pendampingan ya kepada korban khususnya yang berhadapan dengan hukum ini, baik tindak pidana apapun. Nah, itu kadang adanya stereotip yang masih diberikan gitu ya oleh masyarakat sekitar.
korban kekerasan seksual misalnya, dia memang dia tidak mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, tapi malah dari pihak lingkungan sekitar. Dan itu kadang menjadi tantangan sendiri bagi LPSK bagaimana si korban ini bisa tetap beraktivitas, tidak ada, apalagi kalau kasus kekerasan seksual yang dianggapnya stereotip tadi, oh, karena wanitanya seperti ini, karena seperti itu, gitu, terus langsung dilabeli bahwa itu harus dijauhkan, dikucilkan, dia tidak bisa mendapatkan akses-akses gitu ya di lingkungan sekitar rumahnya, harus kita relokasi, bahkan sampai harus kita relokasi sekolahnya juga, gitu. Itu sih tantangan yang dihadapi oleh LPSK. Pernahkah LPSK dalam melakukan pendampingan terhadap korban? Ada pelaporan misalnya, ya, ada permintaan pendampingan ke pihak LPSK, tetapi ketika masuk ke penanganan prosesnya, ternyata pihak korban ini kok tidak mau berbicara, kok tidak mau terbuka, ya, sehingga itu menjadi hambatan. Terkait hal tersebut, bagaimana cara LPSK yang memang tugas dan kewenangannya seperti itu untuk membangun kepercayaan, untuk membangun bahwa ada loh kesetaraan gender, ada keadilan gender yang diberikan oleh negara terhadap perempuan. Oke, biasanya kami untuk menghadapi kasus yang seperti itu pasti akan kita tempatkan, memang untuk kasus kesulitan perempuan ya, pasti akan kita tempatkan petugas-petugas yang bergender sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana pendekatannya? Karena sebenarnya nggak mudah gitu ya. Apalagi bisa dibilang kan kita orang baru nih gitu ya. Terus yang mencoba melakukan pendampingan, nah, tidak bermaksud buruk gitu ya. Bisa jadi dia karena trauma yang dialami, lalu dia punya langsung menolak gitu ya. Nah, itu pendekatan yang sebenarnya biasanya kita lakukan adalah kita melakukan konseling terlebih dahulu gitu ya. Kita datangkan ahli-ahli yang memang sesuai kebutuhannya dia, sambil LPSK juga masuk gitu ya untuk bisa memberikan trust gitu ya kepada yang bersangkutan. Kita pendekatan-pendekatan yang biasanya kita awali tidak berbau proses hukum dulu gitu ya, atau tidak berbau kasusnya dulu, tapi kita coba pendekatan secara teman gitu ya, bahwa kita bermaksud baik gitu ya, kita ada di sini untuk korban gitu ya. Nah, baru ketika trust itu muncul, baru kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan pendampingan dan juga perlindungan lainnya. Atau kalau misalnya itu memang sulit dilakukan, kadang juga kita melibatkan pendamping-pendamping yang memang sudah dipercaya oleh korban. Jadi biasanya kita jatuhnya bermitra ya, atau bekerja sama ketika melakukan pendampingan kepada korban. Seperti itu. Pada kenyataannya, Ibu, melihat proses-proses penegakan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, ya, terkadang mereka tidak mendapatkan pendampingan. Apakah itu dari pihak LPSK misalnya, atau kemudian tidak ada pendampingan dari pihak yang dipercaya, atau kemudian dari kuasa ya, karena keterbatasan mungkin. Bisa disampaikan kepada Sobat Badilung, ketika masyarakat membutuhkan pendampingan terhadap lembaga LPSK, tata caranya seperti apa? Oke, kalau tata caranya biasanya memang kita by permohonan, atau misalnya kalau memang ada kondisi kedaruratan, itu bisa menghubungi kontak center LPSK di 1500148. Itu biasanya pasti kan dia sendiri nih karena nggak ada pendamping tadi ya. Itu dijelaskan kedaruratannya seperti apa. Biasanya kalau memang bisa kita gapai 1x24 jam, kita langsung turun ke lapangan. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada kondisi kedaruratan, permohonan saja ke LPSK bisa melalui aplikasi, permohonan LPSK nama aplikasinya, atau melalui website seperti itu, atau datang langsung ke LPSK juga bisa. Nah, bahkan sebenarnya LPSK nanti dari situ, dari permohonan, biasanya akan ditelaah oleh LPSK apakah memang yang bersangkutan betul, terutama dia adalah subjek hukum, saksi, korban, dan seterusnya gitu ya, dari sebuah peristiwa tindak pidana. Lalu biasanya nanti akan kita telaah juga dari segi kondisi medis dan psikologis yang dia saat itu
kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi selain kita pendampingan, kita juga nanti kan melihat apakah dia butuh treatment medis, bantuan medis, atau dia butuh rehabilitasi psikologis juga gitu ya. Terus kita juga akan menilai siapa yang bisa kita tempatkan untuk dia kita berikan pendampingan seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebihnya ya. Nanti kalau mau dikulik lebih dalam bisa saya sampaikan. Misalnya Ibu, dalam hal ini kan berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan ya berdasarkan tugas dan kewenangan LPSK di seluruh Indonesia. Ya. Apakah LPSK ini ya, di tiap provinsi sudah ada kantor-kantornya atau baru terpusat di daerah Jakarta? Oke, memang target kita tuh kita menginginkan ada di semua provinsi gitu ya. Cuman ya kita terbentur proses administrasi mungkin yang seperti kita ketahui gitu ya. Itu jadi LPSK saat ini baru ada di pusat, lalu ada di 5 daerah, yaitu ada di Medan, di Jogja, di NTT, di Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah seperti itu. Nah, LPSK sih terus berupaya gitu ya untuk bisa hadir di seluruh provinsi. Tapi kita punya sekarang ini adalah namanya Sahabat Saksi dan Korban. Kita punya mitra yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada kurang lebih yang sudah kita lantik ada 547 di tahun lalu secara resmi. Nah, tapi memang itu terus akan bertambah sampai dengan di tahun ini. Target kita bisa sampai dengan 700, bahkan 1000 gitu ya, untuk bisa tersebar di seluruh wilayah. Nah, mitra ini siapa? Mitra ini sebenarnya adalah para relawan-relawan yang menjadi pintu depan. Kita harapannya menjadi pintu depan dulu bagi LPSK. Untuk tadi, misalnya ada di wilayah tersebut atau di sebuah kecamatan misalnya atau di kelurahan, tingkat kelurahan lah. Nah, terus dia harus melapor kemana nih? Nah, sebenarnya kita si Sahabat Saksi dan Korban ini selain kita lantik, dia sudah kita latih sebenarnya. Kita berikan edukasi umum tentang LPSK, lalu kita berikan edukasi juga bagaimana sih kita menggapai saksi korban yang mungkin belum tahu LPSK gitu ya, untuk dia datang langsung. Terus bagaimana juga dia menanggapi ketika ada yang membutuhkan pendampingan dari LPSK. Nah, dari kepanjangan tangan itu bisa langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LPSK. Dari situlah LPSK bisa tahu dan jatuhnya menjadi proaktif atau jemput bola. Atau bisa juga dari si SSK ini, kita menyebutnya SSK ini ke LPSK menyampaikan permohonan yang sudah meneruskan gitu ya permohonan, dan untuk kita proses itu kita berharap itu bisa mempercepat dan bisa menjadi solusi LPSK tetap hadir di seluruh wilayah Indonesia melalui mitra-mitra tersebut. Jadi LPSK untuk memenuhi perlindungan ya, terhadap perempuan yang berhadapan hukum ya, membuat kerjasama dengan mitra-mitra tersebut. Ketika ada pelimpahan kewenangan, ini kewenangan ya, tugas dan kewenangan kepada mitra tersebut. Apakah mitra ini tetap membawa nama LPSK atau membawa sebagai mitra kerjasama? Oke, dia tetap membawa nama LPSK, dia juga tetap kita bekali surat tugas. Jadi memang dia secara resmi gitu ya. Pasti dia akan menunjukkan, karena memang sudah ada tata tertibnya juga dan SOP-nya yang kita berikan pada saat kita latih gitu ya selama beberapa waktu. Bagaimana sih dia memperkenalkan dirinya, atribut apa yang harus dia pakai gitu. Jadi kita tidak asal datang begitu saja gitu ya kepada saksi atau korban, tapi dia memiliki memang atribut resmi gitu ya dari LPSK, terutama surat tugas seperti itu. Jadi memang itu resmi. Ketika ada pendampingan permohonan dari masyarakat, apakah seketika itu juga LPSK memberikan pendampingan itu atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon atau korban? Oke. Di kami memang ada di undang-undang maupun di peraturan pemerintah turunannya itu memang ada persyaratan sebenarnya. Ada identitas, ada kronologis gitu ya, terus ada uraian kerugian yang dialami kalau misalnya memang dia ingin mengajukan restitusi dan kompensasi seperti itu. Nah, lalu juga kalau misalnya dia ternyata diwakili gitu ya oleh pihak keluarga atau
kuasa itu juga harus dilengkapi dengan identitas dan juga surat kuasa dari si korban. Nah, memang itu persyaratan administratif gitu ya, yang harus disyaratkan ketika dia mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Ada juga syarat substantif yang harus dipenuhi. Ya tadi ya, apakah dia memang mempunyai keterangan penting. Terutama juga kita akan melihat apakah memang benar dia subjek hukum yang memang dibuktikan dengan laporan kepolisian. Bisa jadi kan dia menganggap korban tapi ternyata kasusnya belum ada nih prosesnya gitu ya. Tapi ternyata aparat penegak hukum menilai lain, dia bukan korban tapi dia tersangka. Itu juga yang harus kita telaah seperti itu. Jadi ketika ada unsur administratif dan substantif yang bisa dipenuhi, LPSK bisa memberikan perlindungan. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, ketika ada penilaian yang berbeda ya, dari korban, ya, ternyata dia adalah tersangka. Ya. Apakah hal tersebut tetap diberikan pendampingan atau yang demikian ditolak karena tidak memenuhi unsur dia sebagai korban tindak pidana? Oke, biasanya memang ketika proses penelaahan kita akan berkoordinasi dulu dengan aparat penegak hukum. Walaupun misalnya yang bersangkutan dia sudah melengkapi dengan laporan polisi nih. Polisi di awal menyebut bahwa dia korban gitu ya, misalnya pada saat dia membuat laporan polisi. Tapi pada saat kita telaah ternyata dia nih tersangkanya gitu. Nah, itu juga berdasarkan informasi tersebut biasanya kita kumpulkan dan itu akan diputuskan di rapat paripurna. Dia harus kita tolak seperti itu. Tapi kita juga melihat kondisi yang bersangkutan. Kita tidak menutup kemungkinan LPSK selain menolak, tapi kita memberikan rekomendasi misalnya ya. Rekomendasi kepada dinas terkait gitu ya untuk memberikan pendampingan atau kepada aparat penegak hukum, berikan atensi misalnya kalau misalnya memang yang bersangkutan pelaku yang dalam kondisi membutuhkan rehabilitasi khusus misalnya seperti itu. Ya. Jadi fokus perlindungan pendampingan ini hanya kepada saksi dan korban, tidak kepada tersangka atau kemudian terdakwa. Seperti itu, Ibu. Ada satu subjek lagi, saksi, korban, pelapor, lalu saksi pelaku. Saksi pelaku. Betul. Ya. Dan Baik. juga ahli. Ketika LPSK memutuskan untuk melakukan perlindungan atau kemudian pendampingan, apakah si pemohon ini mengeluarkan biaya atau sudah ditanggung oleh negara? Oh, kalau itu kita murni full APBN, tidak ada dikenakan biaya. Tidak ada dikenakan biaya. Ini penting ya, ketika masyarakat ingin mengajukan permohonan pendampingan atau perlindungan ke LPSK, sehingga ada pemahaman bahwa tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Ketika masuk ke proses pemeriksaannya, ini kan ada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke peradilan. Apakah LPSK melakukan pendampingan atau perlindungan sampai terhadap proses pemeriksaan itu bahkan sampai ke pelaksanaan putusan? Oke, sebenarnya kita memberikan perlindungan itu sejak tahap penyelidikan. Nah, terus bahkan bisa berlanjut sampai dengan kasusnya inkrah, karena ada hak-hak yang dalam pasal 5 Undang-Undang 31 itu disebutkan bahwa 31 tahun 2014 itu disebutkan bahwa saksi korban itu berhak mendapatkan informasi dalam hal pelaku dibebaskan. Jadi LPSK tidak menutup kemungkinan setelah prosesnya inkrah pun LPSK memberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak atas informasi tersebut, juga pemenuhan hak kalau misalnya memang masih ada ancaman. Bahkan ada terlindung kita untuk satu kasus gitu ya, itu sampai 7 tahun di bawah perlindungan LPSK. Tetap kita pantau karena ternyata ancamannya masih terus ada. Jadi selama masih ada ancaman yang membahayakan, itu tetap kita berikan perlindungan. Bentuk perlindungan, misalnya si pemohon ini dari daerah, apakah pemohon ini ditempatkan di tempat khusus tertentu atau tetap di daerahnya? Apalagi tadi Ibu menyampaikan sampai dengan jangka waktu yang cukup lama, yakni 7 tahun. Ya, itu kita lihat kondisinya. Sebenarnya bentuk-bentuk itu salah satu bentuk layanan perlindungan fisik yang kita berikan. Nah, layanan perlindungan fisik itu ada beragam jenis-jenisnya. Ada yang bentuknya adalah pengamanan pengawalan melekat. Jadi hanya dia tetap
di domisilinya, tapi kita berikan pengamanan pengawalan melekat. Kita pantau dengan alat keamanan gitu ya, atau ketika dia harus mengikuti proses peradilan, kita antar gitu. Ternyata ancamannya hanya ada ketika dia mengikuti proses peradilan, itu juga bisa. Bahkan kalau misalnya memang naik level, ternyata dia sampai harus kita relokasi gitu ya, bukan hanya pengamanan pengawalan melekat saja, tapi harus direlokasi karena ancamannya sampai ke lingkungan tempat tinggalnya, berarti kita tempatkan di rumah aman. Di rumah aman yang kita jaga kerahasiaannya, mungkin saya sendiri juga nggak tahu itu ada di mana. Nah, itu tergantung sesuai kebutuhan si yang bersangkutan gitu ya, si terlindung ini, sampai kita relokasi. Atau bisa juga dia selain pengamanan pengawalan, kita perlindungan fisik itu hanya dalam bentuk pendampingan saja misalnya. Pendampingan artinya ya tadi ya, kalau ternyata dia ancamannya itu hanya ketika dia dia melalui proses hukum saja gitu. Pada saat ketemu pihak pelaku, nah itu biasanya kita berikan. Jadi pemberian perlindungan terhadap masing-masing pemohon ini atau kemudian korban itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Betul. Ya, tidak selalu harus kemudian direlokasi, ya tidak harus kemudian ditempatkan di tempat khusus tertentu, ya seperti itu, Ibu ya. Pernahkah di dalam proses pendampingan itu ternyata pihak korban membutuhkan perawatan, pengobatan, pendampingan secara psikologis? Ketika ada hal-hal yang demikian, ini biayanya ditanggung oleh siapa? Oke, baik. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, full ini adalah murni biaya APBN. Artinya segala pengeluaran yang dikeluarkan ketika yang bersangkutan menjadi terlindung LPSK itu semua ditanggung oleh negara melalui LPSK. Artinya ketika dia dalam perlindungan tadi butuh bantuan medis, oh dia butuh berobat ke dokter, oh dia butuh dipulihkan kondisi psikologis atau kejiwaannya, ketemu psikiater, itu semua difasilitasi oleh LPSK. Bahkan kalau misalnya memang pasca pasca dia proses peradilan sudah selesai, sudah inkrah, lalu dia butuh psikososial, artinya bagaimana sih memfungsikan kembali si korban ini ke fungsi sosialnya gitu ya. Nah, berarti dia butuh lapangan pekerjaan atau dia butuh pelatihan gitu ya untuk bisa bekerja kembali. Itu juga kita berikan rehabilitasi psikososial. Bahkan kita carikan gitu ya, artinya kita bermitra kita bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan dinas setempat gitu ya, untuk agar si korban ini bisa berfungsi lagi secara sosial dengan wajar gitu. Itu tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Closing statement terhadap pembahasan perempuan berhadapan dengan hukum. Silakan. Oke, baik. Sobat Badilum, perempuan berhadapan dengan hukum harus kita kedepankan perlindungannya, harus kita jamin bahwa perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum harus tetap terjamin, terpenuhi hak-haknya, sehingga keadilan dan pemenuhan hak terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga. Seperti itu Pak, untuk closing statement saya untuk berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Sahabat Badilum, demikian pembahasan kita kali ini mengenai perempuan berhadapan dengan hukum. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih banyak Ibu telah hadir memberikan pencerahan. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu kembali. Salam Podcast Badilum. Salam Sobat Badilum.